Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Radityo over here. Andi Batam, Dimas Mbot Mahendra, And this is pakar basket. Jadi sebelumnya gue mau bilang thank you buat kalian yang udah komen, komen, view, and subscribe. Itu ya. Malu, baru episode kedua, belum biasa ya kan? Amatiran. Namanya juga orang gue viewers. Alhamdulillah. Udah berapa? Langsung udah ada sponsor. 1 juta? Oh iya. Gokil. Healthy Channel. Alhamdulillah episode kemarin kita baru tayang 2 hari 1 juta orang nggak jadi nge-like. Jadi nggak apa-apa itu wajar aja. Kita sih terus terang, pakar basket jujur. Iya. Kalau gagal, Pakar politik ya. pindah haluan. Jadi buat kalian yang sekarang nonton buat episode 2 jangan lupa tuh bantuin kita lagi untuk Subscribe, view, and subscribe. Kalau yang bahasa-bahasa di umum tuh tekan loncengnya ya. Sini loncengnya, sebelah kiri. Kanan dong. Kanan kiri. Tengah. Tengah, nggak tengah. Oh, tengah ya. Iya. Episode sekarang, kalau kemarin kita udah perkenalan siapa aja sih pakar basket. Ya. Kalau lu semua ngaku pakar basket, gua gak yakin kalian lebih pakar daripada kita sih. Asik. Ya. Mungkin pebasket sombong udah dimiliki sama seorang. Ya, mungkin dia juga nonton sih sekarang ya. Wah nih pada bikin juga nih, enak aja. Udah lama gue bikin. Sekarang aja kesampean, baru ada modalnya. Iya, terus terang. Betul. Nah, kemarin perkenalan, sekarang gue mau coba bertanya nih sama pakar-pakar basket di sebelah kiri gue tentang pemain yang paling dia nggak suka. Tapi nggak suka di sini tuh bukan meaning personal. Yes. Nggak suka bisa jadi positif karena lo nggak suka karena dia jago banget lo. Gitu. Ada juga kalau dulu basket gue tahu, ini orang ganteng banget. Ada aja, ya kan? Atau hancur sekalian. Ada sekalian, ada juga gitu kan. Tunggu nanti sesi. Nah, mungkin gue mulai dulu nih dari Batam, aka Sinjing. Karena kecil gue sama Batam tuh Sinjing. Nah, kalau dari lu nih, selama karir lu di IBL, gue minta dua nama nih, siapa sih pemain yang paling lu gak sukain, apapun itu alasannya. Iya. Gue mungkin ngerasa pertama itu dari Sumargo. Sesuai tebakan gue. Satu lagi feeling gue sih masuk nih, ada yang di otak gue nih, kayaknya. Pasang pinggiran lo. Pinggiran dulu. Oke. Nomor Masuk 2 Rico Antono. Oke. Kalau gitu gue tanya dulu dari nomor 2 deh. Kenapa lu gak suka sama dia? Kan lu satu tim sama dia. Iya. Dari mulai di klub, di timnas, SMA. SMA, iya. Iya, kenapa tuh? Gue ngerasa gini, Rico itu apa ya, smooth, orangnya diem gitu ya. Gue justru kadang-kadang ngerasa ini orang diapain aja dia diem aja gitu ya, nggak ada. Tapi bikin poinnya banyak. Kadang-kadang jiwa kompetitif gue ngerasa dia nyantai-nyantai aja, sementara gue kerja keras nih mesti bisa nyamain levelnya dia gitu. Tapi tetap gue ngerasa mesti ada apa ya, nggak mau kalahnya ada itu aja. Bisa dibilang dia effortless, lu full effort gitu Yeah. ya, hasilnya sama gitu ya. Nah. Dia main nyantai aja 20 poin, lu pakai effort 21 poin. 1 poin Ya. ya. Gue di bench gimana? Gue dari dulu di bench sih. Ya. Nggak apa-apa gue di bench, tapi tetap pakar basket gue. Berapa cincin? 10. Kalau gini Biar Russell kayaknya. 15 kalau poin ya. Nah, yang kedua sekarang, berarti lu pertama lebih karena lu merasa dia adalah mirroring lo, shadowing lo, yang lu atau role model lo yang kayak lu tiap kali ketemu dia lu mesti compete. Iya. Gitu ya. Yang balik ke nomor 1 tadi nih, ini menarik nih, Bi. DS, pebasket sombong. ya. Emang lu sesombong apa sih, Den? Enggak. Gue juga main sama dia, Iya, ya kan? ini seru nih. Kita main sama dia ya dulu, Bareng, iya kan? bareng. Kita main lah sama dia, Bi. Sombong apa sih lu? Undang gue dong nanti. Ya gimana? Gue ngeliat gini, Denny ini sama, maksudnya punya karakter hampir mirip, sama-sama nggak mau kalahnya ada gitu ya, maksudnya sama-sama juga kita merantau, jadi memang benar-benar punya jiwa kompetitif sama dan mau fisikal juga sama, jadi memang apa ya, bersaing secara sehat tapi tetap ada yang namanya latihan, kita buat nentuin posisi, kadang-kadang pilihan pelatih kan nggak semua sama.
pebasket sombong sama pebasket jaim. Menang mana? Jagoan mana? Jagoan mana? Jaim dong. Oh, Iya kan? Jaim Ini nggak dong. pernah gue ini nih. Ini biar seru deh. Iya kan? Iya. Jaim versus sombong. Nggak jaim sih sebenarnya. Nggak, tapi ini yang gue seneng. Ketahuan akhirnya kenapa dia keluar dari Aspak. Ya ini sebenarnya Ini enggak. gimana? Ini sebenarnya pertanyaan gue Jing, bener yang Bayu bilang. Gue ngeliat jawaban lu agak klise sih. Keluar? Enggak, maksud gue gini. Gue tahu lo, gue tahu Daeng. Gue manggil Denny Sumargo itu Daeng. Orang sekarang aja manggil Densu nama bekennya. Oke lo beken, tapi gue juga beken. Akan. Oke. Gue tahu lo berdua lah gitu ya. Tapi gue gak yakin alasan lu cuma karena lu mau compete sama dia sih. Lu pasti ada something lah. Enggak dong, memang kok enggak. Kalau gue ngerasa gini, karena beda-beda. Dulu kan kita ngerasa pelatih punya apa ya, pilihan masing-masing gitu. Mungkin ada yang cocok sama karakternya Denny, ada yang cocok sama karakter gue, ada yang cocok sama karakternya Rico gitu. Karena berapa kali di Aspak ganti-ganti pelatih tuh punya apa ya, kayak mungkin zaman dulu kamu mah tipikalnya, atau Mr. Kim, sukanya gue nggak suka yang kayak Rico yang misalnya Rico terlalu smooth. Tapi Jing, gue mau terusin apa kata Bayu. Apa karir lu mulai redup di Aspak karena Denny mulai naik? Enggak juga, enggak justru Tahun 2000, iya, lu MVP men, Nah. final. Iya. Ya Bi, lu kan Bi? Iya, mungkin Gua gini. masih nggak ingat sih. Apa? Oh iya benar. Ingat dong, jangan nggak ingat dong. Ingat harus ingat. Itu yang gue bilang, spotlight. Ingat ya? Kita bahas di episode pertama spotlight. Nah, mungkin di tahun 2000 gue dapat Oh, spotlight. kenapa gue tiba-tiba ingat lu MVP tahun 2000? Ada ngasih gue foto tadi. Oh, Natap iya. MVP tahun 2000. Kalau gue juga lupa. Oh iya. Benar. Thank you sama itu tuh legenda basket dia. Oh, iya. Iya, dia buat ada apa? Punya Saya lah dipuji giliran Punya dipuji memori. Wah. giliran diangkat dia Ini dipuji. sebenarnya pemain jaim atau pemain dipuji nih sebenarnya. maunya gimana sih? Aduh, gue tuh sebenarnya Makanya susah nama ini lu tuh sebenarnya. Andi Puji Kusuma. Oh bukan, Puja Kusuma ya. Jadi bukan Iya. karena itu ya, bukan karena kan tuh 2000 tuh lagi peaknya, terus nggak lama Daeng masuk. Enggak, 2001 nyokap gue meninggal. Itu di situ titik terendah gue tuh. Oh, Jadi bagus gue banget, mungkin ya. gue ngerasa lagi dapat spotlight, terus 2001 drop, mungkin Habis Denny MVP masuk, ya? habis MVP Denny masuk, ya mungkin dapat dia itu yang gue bilang spotlight itu. Jadi dikasih once lu dapat dapat kepercayaan, itu yang Bayu juga bilang, lu manfaatin even cuma 1,5 menit, even cuma berapa detik, tapi kalau lu benar-benar bisa membuat menarik menarik pelatih, pasti kadang-kadang ya ada nilai-nilai plus minusnya gitu. Pertanyaan gue, ya. Kalau lu sekarang ketemu dia nih, ketemu Daeng, main di komunitas lah, kompetisi lu masih ada nggak sama dia? Enggak sih, kalau sekarang sih, gue sih berapa kali kita sempat main juga gitu ya, maksudnya main, tapi emang beda, udah kita lebih main lebih fun aja sih sekarang ya, maksudnya emang udah nggak ada inilah, itu kan masa-masa dimana udah lewat, kita sadar juga sih, maksudnya umur ini emang nggak. Lu mabok sadar juga. Nah, maksudnya sekarang beda, Jim. Jadi beda sekarang, mungkin bedanya Karena adalah lu lebih major kali ya. Ya, sekarang dari Karena udah nggak di liga kan. udah nggak di liga. Sekarang persaingannya di YouTube. Kita juga pengen punya viewer banyak kayak lu Dan, ya kan? kok kayak dia? Kita lebih lah. Oh lebih. Iya. Nanti nama kita berubah jadi pakar basket sombong. Sorry Daeng ya. Gua ambil juga tuh konten lu. Nah, Oke. jadi lebih karena itu ya. Dan lu Iya, yakin iya. kalau lu emang lu sekarang main pun sama dia, mau walaupun main santai, di komunitas, udah Enggak lah, udah masanya beda, masanya kita sekarang udah buat olahraga aja, buat sehat lah, itu aja sih. Oke. Nah, ini menarik kalau pindah ke Bayu sebenarnya. Gua nggak tahu karena biasanya mungkin nama dia yang ada di list orang. Iya kan? Iya. Gue jujur aja. Gua jujur aja. Iya. Gua jujur Jadi aja. ini yang bingung nih, makanya gue juga sebenarnya pas kita dapat kita mau bahas ini gitu ya. Menarik sebenarnya. Mungkin gue ada persaingannya. Kalau Bayu ini sekarang dia yang ngomong nih. Dia yang ngomong. Ternyata dia punya juga, ternyata bukan orang aja yang punya. Dia juga punya. Ya, artinya lu nanya copet sama copet. Dia kan, bang lu pernah copet ini nggak? Padahal dicopet. Nah, itu kan makanya menarik nih. Kalau lu siapa tuh, Di?
Nomor 1 Imade Loli. Wah. Wah. Wah, ini beda posisi nih, beda Kalau- posisi. Kalau sama izin ya. Gimana tuh, Bi? Apa yang membuat lu? Gue pertama kali main itu di Surabaya tahun 96 ya kalau salah. Itu first game, baru main belum nyampe 2 menit kali. Masuk ke lapangan, ngambil charging, dihajar sama dia 3 meter gue mental. Jatuh ke bawah, Iya. geser lagi 2 meter lagi, kena bawah ring, dar. Gue nggak bisa bangun dari tempat tidur selama turnamen itu. Dan gue yakin nih apa yang lu ceritain mungkin Loli nggak tahu. Nggak tahu, dia mah jalan biasa Dia aja. lempeng aja sih. Peng. John Rambo, a.k.a. Loli itu ya. John Rambo. Iya? Gue belum tahu doi siapa. Ya. Sebenarnya lu belum tahu di siapa? Belum. Apalagi gue baru main 98 ya. Oke. Mungkin gini, mungkin buat Loli tuh pada saat itu mungkin welcome to the club. Iya, Ya, kurang itu- lebih memang yes. begitu. Cyborg ya. Ya. Dan pas gue makin kesini-sini, liat, ini orang apa sih? Bukan pemain basket, setelannya asli. Bukan pemain basket, Tapi tapi 8 kali poin MVP. aja mulu. Iya, tuh. Dan Tapi susah 8 MVP dijaga. loh, 8 kali MVP Liga Indonesia tuh sampai saat ini belum ada sih. Makanya kalau lu yang follow episode 1, bedanya Loli sama Bayu itu Loli MVP. Bayu MVP. Nah, Dan gue pernah sekamar sama dia All Star sama All-Star. Tour. hmm. Tidur aja dulu dari jam 7. Jakon banget tuh ya. Jakon. Jaga kondisi ya. Makan malamnya dikit, Hmm. tidur. Nih, gue tidur ya. Wah, suara gitu. Iya. Subuh Siap bangun. gua, wah, Subuh bangun. gue kerjain sekali. Oh. Gue coret-coret. Itu nekat sih gue. Menurut gue sih lu cukup nyali tuh. Ngamuk. Soalnya badannya kecil. Iya. Gue ngilang, muncul-muncul pas di radio pas mau ini aja apa interview sama radio. Iya. Loli nyariin gitu, aduh, gue deg-degan. Gitu. Dan tapi reason yang paling ininya karena dia segitu jagonya, and gue ketika yang seperti gue bilang di episode 1, gue switching menjadi defender kan, gue mencari celah untuk menjadi defender, gue harus jaga Loli. Does it make sense? Enggak buat gue, tapi it works. Ya. Gitu, it works. Gue mematikan dia supaya nggak dapet bola, tapi bonyok gue. Binder kan. Kayak lo you do your best. Iya. Yang biasa di 20 cuma jadi 16 poin atau Iya. 14 poin. Gue Itu achievement sih. ditawarin bonus, jadi kalau Loli nggak 10, nggak nyampe 10 poin, gue dapet bonus. Gue bikin dia 8 poin, 4 poin layup, sisanya free throw. Alhamdulillah menang tipis karena waktu itu Hardono dan lain-lain step up poin, but the point Itu. ya, harus jagain dia itu. Aduh, there's a reason dia MVP itu, dan sampai dia retire umur berapa ya? 40 setahu gue ya. Tapi Jadi- emang ya polanya Loli Bineka Solo ya kan. Zaman dulu polanya Ya, emang Bineka iya. nggak ada polanya. Oh, ada satu Loli. polanya ada 13. Oh 13. 1 sampai 13 bola ke Loli. Iya. Dan itu the only time gue satu game itu game terakhir gue di SM jaga dia di Surabaya juga. Dia bikin 8, dia cuma 8 poin itu. So it starts and end di Ah, Ya. so That's ada tough, ya, that's tough. he's the hardest player. Makanya Yeah. gue nggak suka karena bukan superhero kelihatannya, tapi dia MVP terus. Dan dia memberikan contoh disiplin yang bagus Yes. sebenarnya sih. Yeah, exactly. Gitu. Di luar itu sih bagus ya. Ya. Nomor 2 Bi. Nomor 2 ya. Ini ada satu musuh bebuyutan gue sebenarnya. Peking Dai. Wah, ini dulunya pemain Bineka Solo ya. Dua-duanya ya kayaknya ya. Peking Dai malah sebelumnya kan belum di Solo dia. Pasifik. Pasifik. Gitu emang. Ya dia baru Dia mainnya barengan, gue seumuran masuknya Iya, kan. bareng. Gitu. Spotlightnya Jadi bareng ya. Itu kita kalah di PON sama dia nggak sih? Iya. Kalau ada PON 2045 gue main. PON veteran. Ketemu lagi Jatim DKI. Asik. Karena kan trademarknya pada era kita Jakarta keras, mental itu di Jakarta bahwa ya
mohon maaf ya, maksud teman-teman yang di daerah dibilang mentalnya nggak sehebat anak Jakarta lah. Bandung lumayan lah, bukan Panasia kan lumayan. Iya, betul. Iya kan, Lumayan. maksudnya the only team yang might be out of Jakarta yang Panasia bisa Indonesia salah satu. Exactly. closest Ya, ya, ya. atau at least par-paran lah sama Ya. klub Jakarta kan ya Panasia. Nah, si Peking Dai ini kan anak Jatim. Dia cuek banget. Dia main tuh cuek banget dengan gaya selengeannya dia, step layup uniknya dia, bukan Euro step tapi unik. I really apa ya? Gue nggak sukanya gue tuh justru karena dia ada di situ gitu, karena susah buat gue nggak suka sama orang yang susah dijaga. Dia emang talented juga waktu itu, maksudnya emang. Nah ini mau nggak mau seposisi. Iya, kelemar Tapi tingginya lebih tinggi dari lo dikit. juga, iya, dikit ya. Dia bisa pakai Rico ya, maksudnya. Jadi lompat tinggi. Tapi kan lu sama Rico sama tinggi. Iya, beda-beda tipis lah. Iya. Membuat point guard waktu itu sempat jadi point guard tertinggi. Si King Dae kan sempat main posisi 1 juga. Iya, posisi 1. Iya, sempat. Lebih tinggi lagi. Iya Gitu. Jadi ya di situ ada rivalry dan ya seperti Mbak bilang Pon Iya sih. sakit gigi gue mendadak ngomong Pon. Itu history itu part of our history lah. Maksudnya jadi biar pakar-pakar basket juga tahu bahwa memang di era Keluar lagi nih. Enggak, di era kita. Master sebijaknya gua. di era kita tuh kompetitifnya seru maksud gua, seumurannya banyak Lama-lama dia punya konten basket bijak. Iya kan? Enggak, maksud gua emang pada saat itu ini aja, maksudnya seumuran semua gitu. Jadi emang jiwa nggak mau kalahnya ada, bener kata Bayu tadi, maksud gua. Super sekali. Ya gimana ya, gua jujur gua begini adanya gitu. Jadi biar semua juga pada tahu emang kalau ini emang ya tengil emang dia dari dulu makanya disikat sama Loli juga. Dia cuma liatin Loli aja gitu kan, disikat. Loli dia paling sering suruh jaga Loli nih kalau udah hampir sama hampir mirip sama kayak lo deh. Itu Loli itu salah satu manusia terkuat yang gue kenal loh. Di Malaysia kita pulang dari pertandingan nih, naik bus, mobil-mobil ngalangin, diangkat dong mobil sama Loli. bentar wah sakit ya, balik badan. 4 mobil, ada 2 orang lagi, Ito sama Gepeng ngeliatin doang, sakit pinggang dua-duanya. Itu penyakit kalau itu. Jadi mereka cuma ngeliatin, Loli doang yang ngangkat. Iya, jadi emang lebih karena ya sebagai title lo memang main sebagai defender, jadi lebih ke arah sana nih. Lo unlike-nya karena it's hard to guard lah, gitu ya. It's hard to guard. Cuman mungkin kalau gue agak beda sih. Gue jadi penasaran. Enggak, Dia hampir sama juga kali orang-orang yang banyak sebel sama dia. Enggak, Iya, apaan? banyak jing. Nggak ada pernah ngomong sama gue. Ya nggak pernah ngomong lah. Lu satu tim sama gue. Oh iya. Lu sebelum sama gue? Gue sama lu mah udah. Iya. Nah tapi kalau gue nih, ya, kalau gue ngeliat dari lu semua kan, alasannya itu basket banget sih. Yang satu, wah, mungkin kayak tadi si Sinjing, karena susah dijaga lah, apa segala macam, skills. Bayu, dia sebagai defender, karena orang susah dijaga. Gue itu paling 4 kalau ketemu pemain yang mukanya nggak enak. Mungkin tampolan. Bukan. Nah itu gua nggak tahu. Itu juga gua nggak tahu. Dia ngerasa saingan nggak enak nih duduknya. Gua pertama kali waktu itu ya, pas baru-baru main, ketemu Bima Sakti Malang. Niko Steel gitu tuh. Iya Niko Steel. Iya, Bima Sakti Niko Steel. Bima Sakti Gitu. Niko Steel Malang. Gua nggak tahu kalian yang main sekarang tuh tahu pemainnya Udah nggak apa ada nggak? soalnya, timnya udah nggak ada sekarang. Nggak, maksud gue nggak tahu kalian tahu si pemainnya apa nggak kalau gue sebut. Tapi lu boleh browsing sih. Mudah-mudahan muncul di Google, ya kan? Kalau nggak muncul, salahin Google-nya seperti biasa. Nah, pemain itu Jing, namanya Oe Akiat. Hei, gini nih. Akiat, Nembak ini jadi nembak. Tangannya gini nih, jadi orang. Gue inget itu waktu gue baru awal main. Jadi gue dikasih pertama kali main itu di 3 menit terakhir. Udah leading jauh, udah nggak ada, udah nyantai lah. Coach Cecep manggil, Dimas, masuk, siap coach, gue bilang gitu kan.
Oke, jaga siapa? Gue bilang, gue langsung begitu aja kan sama. Jaga Kiat. Yang mana Kiat gue bilang? Itu pas lihat orangnya. Gue bilang, oke, gue bilang. Kira jaga Yayan gitu ya. Gue pikir jaga, iya Yayan. Yayan gitu. Jaga Yayan kan gue kalau main, oh, boleh nih kalau jaga Kiat, gue jaga Kiat. Oke, katanya. Jaga aja pokoknya garis depan mundur aja katanya. Biarin dia nembak, oke. Ya kan? Udah gue jaga tuh. Di satu langkah lu mundur dari garis, tembakan itu ya kalau lihat tangannya, kalau pebasket bener tuh nembaknya begini nih, ke depan ya. Dia ke kiri cuy. Kayak orang parkir. Kayak orang parkir si ini 1 meter depan muka gue. Tembak 3 poin 2 kali. Gue apa bilang sama coach Cecep abis tamat kan. Gue bilang, "Coach, lu mau suruh gue apa? Lu suruh gue mundur terus tembak 2 kali." Coach Cecep ngomong gini, "Gue juga nggak ngira." Nah lu gila. Jadi emang Padahal emang spesialisnya dia 2 langkah dari tengah lapangan. Logo, kalau di NBA tuh dari logo gitu ya. Itu ciri khas dia. ngerti. Sebelah kanan. Maksud gue gini. Masih hafal loh dia. Sorry ya, gue nggak pernah personal lah. Cuman lu ngelihat posturnya, bukan pebasket banget gitu. Yeah. Tapi 1 langkah dari garis tembak 3 poin masuk, itu gila sih. Itu menurut gue kayak 4 poin buat Akiat. 6, bukan 3 Oh, poin. 2 kali. Iya. 3 menit. 6 poin, 8 lah. Itu nambah lagi. Akiatnya pendek, lu nya tinggi. Lu yang bisa jaga dia gitu loh. 1 poin tuh kalah sama dia tuh. Kan gue ikutin perintah. Coach Cecep suruh belakang garis. Kan belakang garis. Siapa perintah gitu ya. Sebenarnya yang salah nih Coach Cecep. Wah. Kurang fokus ya. Iya, jadi itu tuh pertama tuh dia tuh. Dan yang kedua yang orangnya juga nggak enak nih menurut gue nih. Kalau lu ingat ada poin guard Bineka tuh namanya Anang. Hermansyah nggak? Itu dia. Kalau sekarang si Anang Hermansyah asik, saya kan. Aku sih Doi BT. Apa tuh? Belah tengah. Yoi men. Rambutnya men belah tengah. Pada Gue juga pernah Tunggu belah dulu, tengah. tapi nama lengkapnya siapa ya? Hah? Anang tuh nama lengkapnya siapa ya dulu? Kurnia siapa? Siapa gua nggak tahu lah ya. Enggak, Anang. Anang Hermansyah sih. Anang Alamsyah. Alah. Anang Alamsyah. Gue nggak tahu. Ya ada Anang Bineka Solo lah. Anang pemain Bineka Solo. Lu tahu kan kita pon aja rambut pirangin. Hmm. Iya dong. Terus mulailah gaya-gaya Korea, gaya-gaya dreadlock atau nggak cornrows ya. Kan pokoknya Bukan, gaya bukan. anak-anak FC banget. nggak? FC doi. Oh, iya, Udah iya, hafal iya, dulu. FC. FC doi, rambutnya Iya. lurusin terus. Iya kan pegel gitu ya. Ini doi konsisten. Dari season awal sampai season akhir rambutnya belah tengah cuy. Itu rambut udah kayak korden gue cubit tuh. Yang abang-abang jualan belah tengah. Ramsah lagi. Rambut basah. Terus udah gitu kerjaannya kan emosian tuh. Kalau lihat dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Tapi ya oke lah, maksud gue jadi kalau dari gue sih lebih karena itu aja, karena lebih nggak enak ya buat di apa ya, maksud gue buat dijaga, buat di apa ya, mungkin skill ya mereka pasti layak lah ya di situ, cuman ya Karakter sih, iya. benar. Iya, Iya. masing-masing punya karakter. Iya. Tapi lu malas juga tapi malas juga begitu jaga dia kayaknya malas jaga apa? Iya, maksud gue, rasanya gue pengen ngomong sama coach, cari orang lain yang mau dijaga gitu. Jaga yang lain aja Iya kan? Iya gitu. Jadi juga kalau masuk kamera kan enak, mereka sama siapa gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi anyway, ya. Jadi kalau kita emang bisa, kalau kita bisa simpulin ya, sebenarnya kalau dari nama-nama kita kan 4 nama dari lu tuh emang correlationnya sama saya. Gue emang alasan gue emang gak jelas aja sih. Walaupun bener yang Batam bilang tadi, belum tentu muka gue juga enak kalau gue lagi main gitu. Gue gak tahu. Bener, karena gue inget banget tuh, Loli tuh sempat ngomong. Karena mungkin Loli dekat sama Tri dulu ya, gue sering sekamar sama Tri kan. Loli tuh suka tuh kan, itu anak baru siapa sih? Sikat terus lu gitu ya. Serius lu ngomong gitu? Iya karena lu kan kalau jaga ya mungkin menurut lu muka lu biasa, tapi menurut dia salah gitu Jing. Itu yang jadi, ingat ya, gue tuh ingat banget semifinal kita lawan Bineka. Oh, disuruh jaga Loli. Dia 2 babak fokus. Jadi sebelum kita jadi senior, ya kita junior. Jadi senior ngeliat kita juga benci. Iya, cuman ya itu. Ya, welcome to the club tadi sama, Bayu juga disikat juga. Cuman memang ya after that ya udah kita masing-masing punya game udah. Lagi salam bijak dan hadi baca. Enggak, lu yang salah sih, muka lu salah juga gitu loh.
Salah ya. Salah, muka lu juga salah. Orang kalau nggak kenal lu beneran deh. Gitu bang. Iya. Iya, musuh. Sama aja kayak gue pertama kali juga ngeliat, ya bukan pertama kali, gue main Banyak kan kita kenal dari SMA. Enggak, lu mungkin begitu masuk kali, lu orang lihat, wah ini anak bibir lu bibir itu kali yang bikin orang, wah seksi nih, seksi. Biasa. Tapi yang penting Batam udah ngungkapin yang terpendam selama ini bahwa dia tuh ngiri sama Denny sama Rico. Ya, gitu ya. Ngiri nggak boleh. Oh, bukan ngiri. Salah gue jadi ini. Astagfirullahaladzim coba. Salah. Iya. Nggak, Kompetitif gitu aja. Iya, makanya tadi kan Iya. gue bilang kalau gue recap mungkin Batam ada nyebut nama Rico, nama Densu. Lebih karena memang ya kompetisinya buat Batam kompetisinya tuh ada di mereka gitu. Bayu ya kompetisi dengan karakter defendernya dia ya itu. Challenge-nya tuh ada di Loli, satu lagi ada di Kingdai. Packing Die. Salah. Kalau gue udah nggak ada kompetisinya, makanya gue nggak pingin aja sebenarnya jaga dia gitu. Itu aja sih, itu aja, gue nggak ada alasan lain gitu. Jadi ya seru juga sih, maksudnya gue juga baru tahu jadi gitu. Kalau nama-nama dari kalian itu memang impactnya apa yang buat impact kalau ke kalian berdua tuh sehingga kalian jadi wah ini orangnya gitu. Karena mungkin dulu belum tentu juga kita bisa ngomong kayak begini kan, maksudnya ngungkapin gua nggak suka dalam artian yang positif, yang sama ini sekarang mulai keungkap gitu. Tapi mungkin keluar dari nama itulah ya, gua agak melenceng sedikit dari nama-nama tadi kan mereka berasal dari klub-klub yang mungkin beda-beda juga gitu. Ada yang dari Bineka, ada dari Bima Sakti, Nikostil Malang, Aspak, ada yang SM mungkin jadi juga SM ya. Udah SM ya. Rico doang, Rico sama kayak lu. Oh iya, gue loyal juga. Antara loyal atau ya itu tadi terakhir kemarin episode pertama lu capek juga bersaing sama Yudha, lu cerah juga akhirnya. Tapi gue thanks to Loli 2005 gue berhenti. Loli nawarin gue pindah Bineka. Woi. Beneran ini. Terus Nggak ada yang tahu sih, gue yakin orang. Yang tahu cuma satu orang, Gimong. Karena pas gue mau berhenti, Gimong bilang, udah lo ngomong aja, siapa yang nawarin lo? Kenapa lu siapa? Loli apa Pak Halim? Loli nanya Rahab, dia bilang kalau gue oke, dia langsung nelfon Pak Halim itu juga, dia ngabarin, gue langsung terbang ke Solo. Nambah lagi dong. Tadi omongan aja Bayu, Kingdai, Loli pernah di Bineka. Dia Anang. Kalau dia tambah masuk ke Bineka lagi, waduh, udah jadi ini nih. Lu kalau itu kayak istilah NBA Detroit Pistons tuh. Iya, Nggak ada yang suka, iya. Bad boy. Mungkin bisa jadi menang tapi mereka kalau lu pindah sana. Iya, tapi karena gue bilang enggak, gue udah mau berhenti. Benar kan? Setahun lagi, 2 tahun berikutnya Bineka nggak ikut lagi. nggak ikut lagi ya? Nggak ikut lagi. Iya. Jadi ya padahal tawarannya lumayan. Ya menurut gue ya, mungkin masih di bawah lo lah ya. Dari 50.000 jadi berapa? Wah ini berkali-kali. Emang Bineka berani. Dan pasti penawarannya nggak usah pikirin gaji sama ini ya. Perlatihannya tuh. Perlatihannya kresek. Iya. Perlatihannya kresek. Nggak, tapi gue bisa bilang in terms of numbers itu menurut gue ya, itu gila. Tapi ingat gue, Bineka itu kalau habis menang ya, itu di lapangan belum tos amplopnya udah bagi pemain. itu yang kadang-kadang sekarang nggak ada kayak gitu kan. Itu zaman itu lihat nggak? Ya kan kalau habis main. Nah, soalin ya. tapi udah lo stop dulu, ya. Jadi banyak hal-hal di IBL, ya, yang mungkin sebenarnya lu tuh nggak pada tahu. Lu cuma tahu IBL tuh di packaging sebegitu bagusnya. Lu nonton, beli tiket 50.000, masuk lapangan penuh, nonton game bagus, lu pulang. Sekarang 50.000 masih? Gua nggak tahu. Oh iya. Berapa sih sekarang? Kan gua nonton gratis. Direktur IBL teman kita. Iya. Mungkin perlu kita menang ya next episode ya. Makanya gua bilang, lu semua nih, lu nggak tahu sebenarnya di IBL tuh dalamnya kayak apa sih? Gitu kan.
seberapa kuat politiknya, itu pasti ada lah ya. Terus seberapa struggle juga klub-klub IBL untuk bisa tetap jalan kompetisi. Jadi, nah ini bagus buat kita kupas nih. Next episode, ya kita undang dari ke IBL Yunas Miradiansyah ya, yang kebetulan juga teman angkatan gue. Teman main di Bali juga di SM, ya temannya Batam juga, gitu. Satu SMA juga kita kan semua gitu. Jadi mungkin bisa kita dengerin tuh besok. Apa sih sebenarnya IBL tuh? Struggle-nya di mana? Bobroknya dia apa gitu kan? Walaupun sebenarnya kita bisa aja cerita sekarang ya kan, tapi subscribe dulu dong. Enak aja mau satu episode 1 jam lagi kayak pertama. Oh panjangan, kali ini kita lebih efisien. Biar nambah followers. Iya. Jadi next episode pastiin ya, iya ya, kalian juga tetap follow karena akan ada bintang tamu, ada dokter dari IBL Yunas yang mungkin kita bisa tanya-tanya ya. Lebih jelasnya gimana ya sekarang apalagi pandemi gini. Kayaknya seru tuh Bi, kalau kita tanya dalam-dalamnya IBL Bi. Jo, ready? Oke, kalau gitu see you in the next episode. Lo bakal lagi ketemu sama kita, pakar-pakar basket. Gue Dimas Mahendra. Batam. Baik, ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bisa.